Selamat siang, kami dari kelompok 4. Pertama-tama perkenalkan dulu nama kami, saya Muhammad Ibnu Adani. Saya Blia Mutiara Afri. Saya Amanda Felisa Nasution. Saya Dinda Syakira. Dan kami sedang berada di Museum Negeri Sumatera Utara. Oke, ikuti video kami guys. Let's go! Jelaskan tentang masa prasejarah. Masa prasejarah ini adalah masa di mana manusia belum menulis tulisan. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah di Indonesia. Kepulauan di Indonesia terbentuk oleh pendesar lempeng, yakni terutama lempeng benua Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik yang menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Letusan Gunung Toba sekitar 75.000 tahun yang lalu menyebabkan menghasilkannya Danau Toba dan mempengaruhi bumi global. Lalu adanya flora dan fauna di Indonesia dibagi lagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe Asiatis yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu tipe kedua ada tipe Australis seperti Maluku dan Papua, dan terakhir ada tipe peralihan seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibatasi oleh garis Walet dan garis Weber. Bagian ini mencerminkan pengaruh sejarah geologis dan geografis yang kompleks. Manusia dan fauna. Ketika benua Asia menyatu dengan pulau-pulau Nusantara, manusia dan fauna bermigrasi ke selatan untuk mencari tempat yang lebih hangat dan sumber daya. Ahli Purbatala Hector menyatakan bahwa Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menjadi tempat tinggal yang ideal bagi manusia purba seperti Homo erectus dengan volume sekitar 1.900 sampai 1.000 cm kubik, sementara Homo sapiens memiliki otaknya lebih besar, sekitar 1.200 sampai 1.400 cm kubik. Evolusi manusia ditandai oleh perkembangan fisik, termasuk posisi postur tubuh, dan lalu temuan fosil manusia ditemukan di Jawa yang menunjukkan keberadaan manusia dan fauna purba yang beradaptasi dengan lingkungan tropis. Ini nisannya ada kaligrafi Arabnya, tapi karena udah hilang, jadi dia tuh udah tinggal separuh-separuh kaligrafi Arabnya. Kalau ini nisan dari kaki makam Papan Tinggi di Kecamatan Baros. Mungkin kalian tuh tahu kan yang panjang kuburan 1000 meter itu, inilah dia nisannya. Mungkin ya menurut kita. Kalau yang ini nisan Syekh Rukmini. Kurang tahu juga, pernah dengar namanya. Kalau ini miniatur masjid. Baru kalau lanjut ke sini, ini namanya kitab fikih tentang mempelajari tata cara beribadah, menikah, dan setelah hidupnya dalam Islam. Baru ini naskah bahasa Arab gundul, bisa dilihat dari sini. Ini baru dilanjut ke sini. Ini bentuk tasawuf itu artinya untuk mendekatkan diri. Kalau kita mau bertobat pakai naskah ini ya. Baru kalau ini tauhid untuk memperkuat agama kita. Kalau kita merasa agama kita goyang gara-gara banyak filsuf, bacalah kitab-kitab tauhid ini. Baik, di sini kita bisa melihat patung-patung yang dimana ini adalah gundala-gundala. Gundala-gundala tepatnya berasal dari desa Seberaya, yaitu keyakinan desa Seberaya adalah mempercayai jika mengeluarkan gundala-gundala ini akan mendatangkan hujan, yang dimana orang pada zaman dahulu mengeluarkan gundala-gundala ini agar hujan turun di musim kemarau. Gundala-gundala ini juga setiap tahun akan dikeluarkan, tepatnya pada adat kerja tahun. Kerja tahun itu adalah suatu acara di mana desa mempersiapkan suatu kemeriahan untuk memeriahkan suatu acara yang disebut kerja tahun. Di mana hari kedua jam 8 gundala-gundala ini akan dikeluarkan dengan ritual tertentu, yang dimana harus keturunan dari gundala-gundala ini yang mengeluarkan. Gundala-gundala ini juga tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam topeng ini. Ini bisa dilihat, ini sebetulnya kalau pada aslinya yang dikeluarkan ada orang di dalamnya yang akan menggerakkan si gurdi-gurdi ini namanya. Nanti kalau dikeluarkan di dalam kantongnya itu akan ada belok atau sirih yang disebut akan diselipkan di dalam tempurung ini. Dan di mana kita bisa melihat ini ada anak beru. Kalau di dalam orang Karo, anak beru itu adalah sepupu kita, yang dimana kita membuat acara, dia yang akan menyiapkan acara tersebut yang paling capek.
Di sini tidak ditampilkan semua gundala-gundala, tapi yang pasti ini duanya adalah gundala-gundala. Baik, terima kasih. Dalam kehidupan pada masa kolonial, di mana pada masa itu masyarakat Tionghoa mulai masuk ke Sumatera Utara, dan dari situ mereka mulai membangun seperti toko-toko seperti obat, toko apa ini namanya, toko ya seperti kerajinan itu, dan toko baju-baju dan kain-kain seperti itu.